Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Masya Allah, inilah 3 golongan jenazah jasadnya masih utuh, tidak membusuk di alam kubur. Setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini, dan berakhir terkubur di liang lahat ketika jasad bersatu dengan tanah. Maka akan terjadi proses pembusukan mayat mikroba yang hidup di dalam usus, dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh. Setelah manusia tersebut meninggal, proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva-larva yang berkembang baik dengan sangat cepat. Hingga dalam waktu sekejap tubuh tinggal tulang belulang, namun ternyata tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan hancur. Ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah tetap utuh dan tidak busuk atas izin Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa sajakah yang jasadnya tidak akan membusuk tersebut? Menjelaskan, adapun orang-orang yang jasadnya tidak membusuk setelah ia meninggal dunia dan dikuburkan. 1. Para Nabi. Para Nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan, kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah. Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula menjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Maka perbanyaklah selawat kepadaku pada hari ini, karena selawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedang jasadmu telah lapuk atau remuk? Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kedua, para syuhada dan ahli jihad fisabilillah selain para nabi. Ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fisabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam juga tidak akan membusuk walaupun sudah dikubur di tanah. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Pada zaman Rasulullah juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Jabir bin Abdullah menceritakan, menjelang perang Uhud, ayahku memanggil pada malam hari, ia berkata, aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara para sahabat Rasulullah. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibanding kamu di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah, dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Keesokan harinya ia pun menjadi orang yang pertama gugur, ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. Membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain, karenanya selang 6 bulan kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaibnya jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, jasad alim ulama yang menegakkan kalimat Allah. Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga mendapat kemuliaan, berupa tidak akan membusuk jasad mereka. Setelah dikubur, tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarluaskan kebajikan. Hal ini sudah banyak kita temukan secara langsung pada masa ini. Itu semua merupakan salah satu nikmat dari Allah bagi ahli kubur tersebut. Dr. Abdul Hamid Al-Qudah mencoba untuk menemukan jawabannya. Lewat sebuah penelitian, menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mukrobat wa Karomatus Syuhada, menjelaskan mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada, disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian. Allah menciptakan mikroba membuat sunatullah bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati, maka dia pula yang bisa mengubah sunatullah itu. Sesungguhnya sesuatu yang dikehendakinya, mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Itulah 3 golongan jenazah yang jasadnya masih utuh.
Wajib tahu, inilah 5 hal yang membuat terhindar dari siksa kubur. Alam kubur memang menjadi misteri bagi setiap manusia, akan tetapi Islam baik dalam Al-Quran maupun hadis telah memberikan gambaran tentang apa yang akan dialami manusia di alam kubur. Secara ringkas dijelaskan, orang yang semasa hidupnya taat dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya akan mendapatkan nikmat kubur. Sedangkan manusia yang semasa hidupnya senang berbuat maksiat dan mendapat dosa dan menumpuk dosa, maka ia akan mendapatkan siksa kubur. Beberapa riwayat bahkan menjelaskan manusia penuh dosa tak akan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat sehingga disiksa terus-menerus. Lalu amal apa saja yang membuat seseorang bisa terhindar dari pedihnya siksa kubur? 1. Ribat di jalan Allah. Ribat yaitu menjaga perbatasan wilayah kekuasaan Islam dari serangan kaum kafir dan mengusirnya. Adapun keutamaan orang yang menjaga perbatasan wilayah kekuasaan Muslim adalah sebagaimana keterangan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari sahabat Salman radhiyallahu anhu, menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan dengan melaksanakan sholat pada malam harinya, dan jika meninggal orang yang menjaga perbatasan itu, maka dialirkan padanya pahala amalnya yang dikerjakannya, dan dialirkan pula rezeki padanya dan terjaga dari fitnah. Dalam Sunan Abu Dawud dijelaskan orang yang meninggal dalam menjaga perbatasan dari serangan kaum kafir, maka terjaga atau aman dari fitnah kubur. 2. Orang yang syahid di jalan Allah. Orang yang syahid adalah orang yang dibunuh sebagai mujahid di jalan Allah, dan disebut dengan syuhada. Sebab Allah dan malaikatnya bersaksi padanya dengan surga, orang yang syahid itu sesungguhnya hidup dan orang yang syahid itu menjadi saksi atas orang-orang yang hadir dalam medan pertempuran yang berjuang di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Nasai dijelaskan, seorang lelaki bertanya pada Rasulullah, "Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji di dalam kuburnya kecuali orang syahid?" Rasulullah menjawab, "Cukuplah dengan kilatan pedang di atas kepadanya orang yang mati syahid sebagai ujian baginya." Maka makna hadis ini adalah bahwa pertanyaan di alam kubur dibuat untuk menguji orang-orang yang benar-benar beriman. Sedangkan penegasan tentang kilatan pedang yang membuatnya tak terhindar dari kematian adalah bukti jelas dari ketulusan iman seseorang syuhada. 3. Hafal surat Tabarok atau Al-Mulk dan istiqomah mentilawahkannya. Sebagaimana bunyi hadis dari Ibnu Abbas, ada seorang sahabat Rasulullah yang membuat tenda dekat kuburan. Ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Sahabat itu kemudian menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan seseorang. Tiba-tiba dia mendengar dari dalam kubur itu bacaan surat Al-Mulk hingga khatam. Rasulullah pun bersabda, itu surat Al-Mulk adalah penangkal penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. 4. Meninggal karena sebab penyakit perut. Dalam sebuah hadis menceritakan Sulaiman bin Sa'd, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang meninggal karena sakit di perutnya, niscaya tidak akan diazab di dalam kuburnya." Hadis ini diriwayatkan At-Tirmizi. Hadis ini merupakan hadis gharib yang dimaksudkan meninggal karena mengalami sakit pada perut, sehingga terlepas dari siksa kubur adalah karena penyakit perut seperti kanker perut, kanker usus besar, mah, dan sebagainya. 5. Meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat. Dalam sebuah hadis yang diceritakan melalui riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah seseorang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah menjaga dirinya dari fitnah kubur." Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Tirmizi, dan hadis ini menunjukkan bahwa meninggal pada hari Jumat maupun malam Jumat menjadi sebab seseorang terhindar dari siksa kubur. Itulah 5 hal yang membuat terhindar dari siksa kubur. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.